Kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita, murka terhadap kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan murka terhadap kita. Cukuplah bagiku keridhaan engkau wahai ibuku, agar Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap aku. Sama teman-teman akrab, kirain sama orang tua musuhan. Ya. Disuruh sedikit aja, oh nantilah, ma, nanti pak, kita mau main dulu misalnya. Nah itu sedikit kita harus kalahkan. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, muka-mukanya cerah semua nih. Biasanya kalau udah ngumpul-ngumpul gini ada yang mau bertanya nih. Saya Ustadz mau nanya. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Ibu saya sering minta tolong sama saya. Tapi seringkali sebelum ngelaksanainnya tuh saya ngeluh dulu. Jadi saya termasuk anak yang durhaka nggak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita berbicara masalah orang tua. Dan juga buat peringatan buat kita, khususnya nih anak-anak milenial sekarang yang banyak tontonan sekarang ini. Makanya cari tontonan itu yang bisa nuntun. Jadi tontonan tapi juga tuntunan. Baik, berapa besar sih? Artinya orang tuh tanya, bisa nggak sih orang itu membalas jasa orang tua? Nggak akan pernah bisa kita membalas jasa orang tua. Ada cerita. Mau dengar? Mau. Ada seorang ulama besar, wali min auliyaillah, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini punya ibu yang lumpuh. Ibunya lumpuh. Tapi cuma satu kepengenan ibunya. Ibunya nggak pengen apa-apa. Ibunya cuma pengen berangkat haji. Uwais Al-Qarni itu tinggal di Yaman. Saya dulu pernah sekolah di Yaman. Waktu itu kita berangkat haji pakai bis. Pakai bis aja itu 2 hari 2 malam. Bagaimana zaman dulu yang nggak ada busnya, nggak ada bisnya, mereka jalan kaki plus naik onta, turun naik lah. Ya. Uwais Al-Qarni bingung, uang nggak ada. Kemudian dia beli seekor kambing kecil. Setiap kali itu kambing dibawa sama Uwais Al-Qarni ke bukit. Turun lagi, dibawa, naik lagi ke bukit. Setiap hari turun sampai orang-orang itu bingung sama Uwais ini masih sehat atau sudah gila. Setiap hari bopong kambingnya, gendong kambingnya ke bukit, kemudian turun lagi. Esok hari gendong lagi sampai membesar itu. Dikasih kambingnya makan rumput yang bagus sampai gemuk, sampai besar, sampai berotot itu Uwais Al-Qarni. Ya. Untuk apa? Niatnya satu, pengen gendong ibunya dari Yaman sampai ke kota Mekah untuk bisa berangkat haji. Lihat tuh. Kalau kita cuma disuruh-suruh begitu aja, ini ke Mekah jalan kaki. Ya, menggendong ibunya. Ibunya itu digendong karena ibunya nggak bisa berjalan. Kemudian sampai ibunya di depan Ka'bah. Kemudian si Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dia bilang, ampunkanlah semua kesalahan ibuku dan masukkan ibuku ke surga. Ibunya nangis. Dengan semangat Uwais menggendong, bayangin menggendong itu. Ya. Kemudian kata ibunya, lantas ya Uwais, kalau kau mendoakan diriku, doamu apa? Uwais cuma jawab, cukuplah bagiku keridhaan engkau wahai ibuku, agar Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap aku. Jadi Uwais gak minta apa-apa. Makanya sampai kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nabi dari lisannya yang mulia, beliau mengatakan ridhonya Allah bagaimana ridho orang tua. Dan murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita, murka terhadap kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan murka terhadap kita.
Jadi hormatlah sama Allah. Ayat Allah dalam Al-Quran, Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Makanya berbakti kepada Allah digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Ini ayatnya. Kita artikan. Apa tadi kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'budullaha. Hai, kalian sembahlah kepada Allah. Artinya kita sujud kepada Allah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mau kita milenial, mau kita kolonial, sama. Hukumnya apa? Wajib kita itu menyembah kepada Allah. Orang mau gaul boleh. Islam itu tidak melarang anak-anak milenial, anak-anak muda untuk bergaul itu. Islam tidak melarang. Boleh. Wa'budullaha, sembahlah kepada Allah. Tapi ingat, milenial yang menyembah Allah. Milenial yang sholat. Milenial yang bergaul sesuai dengan syariat. Milenial yang bergaul, yang menghormati orang tua. Ini kadang-kadang, ya ini mungkin. Tapi mungkin banyak juga terjadi. Sama teman-teman akrab. Kirain sama orang tua musuhan. Ya, disuruh sedikit aja, oh nantilah, ma, nanti pak, kita mau main dulu misalnya. Nah itu sedikit kita harus kalahkan. Orang tua ini, dia mencari uang, mungkin kita nggak akan segede ini. Kita nggak akan sebesar ini. Walaupun bisa dikatakan orang tua kita miskin misalnya. Tapi tetap dengan kemiskinannya, dengan keringat yang mengalir untuk cari uang buat kita. Supaya kita ini bisa sekolah, bisa terdidik. Makanya lihat ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sembahlah kepada Allah, jangan melakukan kemusyrikan apapun, wa bil walidaini ihsanan, dan selalu berbuat baik, berakhlak yang baik kepada orang tua. Orang tua senyum, Allah ridho terhadap kita. Nah mudah-mudahan pertemuan kali ini mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh. Kita menjadi anak yang solehah, yang insya Allah berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tua, dan bermanfaat buat umat. Gimana? Semuanya paham? Paham. Ngerti? Ngerti. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Hai, jumpa lagi bersama saya Chef Agus Saksirangan dalam kreasi resep CDA menu Ramadan. Kali ini saya akan membuat odeng crispy salted egg ala CDA. Ada margarin, bawang putih yang sudah dicincang, cabai rawit, kuning telur asin, daun kari, susu cair, susu bubuk, sereal yang sudah kuhancurkan, gula pasir, merica bubuk, kaldu ayam bubuk. Kali ini aku menggunakan CDA Korean Odeng original. Rasa asli Korean Odeng ya CDA. CDA Korean Odengnya kita potong menjadi 2 bagian. Di sini aku siapkan ada tusuk sate. Di sini kita sudah menyiapkan tepung basah. Lalu kita celupkan, kita goreng di dalam minyak panas dan kita tiriskan. Nah, sekarang saatnya kita sajikan. Kita taburi dengan salted egg-nya. Nah, ini dia odeng crispy salted egg ala CDA. Resep-resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga supaya tetap fit selama menjalani ibadah puasa.